di gambar di sebelah sini di bagian kalau ini di sumbu X ini energy density ya, ini semakin besar itu artinya smaller size ya, semakin kecil. Jadi energy density itu bicara soal volume gitu ya, itu bicara soal ukuran, itu semakin kecil semakin ke atas ya. Terus specific energy itu watt hour per kilogram massa, semakin ke kanan itu akan semakin ringan. Ya tentunya kita akan prefer gitu teknologi yang semakin kecil tapi semakin ringan gitu. Dan sampai sekarang gitu ya, ini lithium ion battery yang kita punya gitu, itu energy density-nya gitu ya, itu hanya sekitar 800-an ya watt hour per liter. Bandingkan dengan 2400 yang tadi petrol ya, masih jauh gitu ya, masih sangat jauh. Dan ini yang sudah established ya, yang lithium ion ini. Nah, untuk ke depan gitu, itu akan coba dikembangkan gitu ya, teknologi lithium ion sulfur gitu ya, atau lithium air battery, dan ini akan coba dipus dalam 10-20 tahun mendatang itu minimal di atas 1000 watt hour per liter ya. Jadi itu PR bagi researcher atau peneliti-peneliti di bidang lithium ion battery atau teknologi baterai secara umum. Ini secara sekilas gitu ya, ini prinsip umum lithium ion battery gitu ya. Ini berdasarkan pergerakan lithium ion ya, jadi saat charging discharging itu lithium ion akan dipindahkan gitu ya, itu dari bagian anode ke cathode, dan pada saat yang bersamaan itu elektron akan mengalir ya, dan itu elektron itu kita bisa gunakan untuk aplikasi. Dan kalau misalkan kita lihat untuk lithium ion battery ya, komponennya tadi saya bilang gitu, itu ada anodes yang berupa graphite, dan ini sudah komersial ya, sudah komersial. Dan ini banyak yang sudah digunakan untuk aplikasinya di handphone, di laptop yang kita gunakan. Ya, itu ya, suatu material yang memiliki kapasitas lebih tinggi dibanding graphite. Dan itu di tahap riset sudah ada beberapa calon untuk menggantikan graphite, contohnya silikon. Ya, silikon ini lebih besar ya, kapasitasnya sekitar 10 kali lipat ya dibanding graphite, tapi ini memiliki masalah ya. Jadi belum bisa diaplikasikan secara komersial. Dan kita juga bisa gunakan komposit silikon karbon gitu, atau biomass based carbon ya, yang kita mau coba kembangkan juga di Teknik Kimia Unpar ya, di sini di tugas akhir S1 maupun di tugas akhir S2. Namun untuk battery research-nya itu mungkin kita kerjasama dengan pihak luar negeri ya, kan kita belum punya fasilitas untuk mengetes baterai. Lalu di bagian cathodes itu mengandalkan transition metal ya, seperti kobalt, ya, manganis, besi ya, Fe maupun nikel. Dan ini kalau kita cermati gitu ya, ini yang kita butuhkan untuk mass scale ya. Jadi kenapa gitu ya, kalau misalkan kita ikuti pemberitaan di media gitu ya, Indonesia itu bisa menjadi penentu gitu ya untuk lithium ion battery itu ke depan, karena kita punya stok untuk nikel ya yang banyak, dan itu tidak dipunya oleh negara-negara maju sebenarnya, dan itu yang tidak kita sadari gitu. Terus yang lain-lain itu ada electrolyte, ada separator, dan current collector ya. Oke. Dan ini perkembangan teknologi lithium ion battery ini tahun 2019 gitu ya. Ada 3 ilmuwan di bidang lithium ion battery yang mendapatkan Nobel Prize ya di kimia untuk tahun 2019. Ini atas jasa mereka menggunakan lithium ion battery, yang merupakan salah satu terobosan teknologi di abad 20 ya. Dan ini semakin ke depan gitu ya, penggunaan baterai secara umum itu akan semakin meningkat. Ya, di tahun ke tahun akan semakin meningkat, dan itu proporsinya akan semakin meningkat ya, dari yang hanya consumer elektronik ya, seperti handphone atau laptop, itu bergerak ke energy storage atau ke electric mobility ya, ke EV nanti. Dan ini di gambar ini pun akan tersebar di negara-negara yang selain USA, EU, dan China ya, rest of the world termasuk kita. Dan kalau misalkan kita ingin lihat ya untuk electric vehicle secara umum gitu ya, itu ada 2 jenis ya. Yang pertama itu hybrid yang kita sering dengar. Jadi hybrid ini dia bisa pakai ya, ini campuran antara baterai dengan yang konvensional ya. Jadi dia bisa pakai bensin, bisa dicas juga. Sedangkan kalau yang full gitu ya, itu BEV gitu ya, itu hanya bisa dicas. Dan ini yang target kedepannya gitu ya. Karena kalau misalkan kita hanya masih mengandalkan bensin, berarti kan kita masih mengandalkan yang unrenewable ya. Nah, cuma sayangnya gitu ya, ini teknologi baterai electric vehicles ya, itu masih sangat jauh ya kalau bisa dibandingkan dengan yang
berbasis bensin gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ya di tabel ini gitu ya. BEV itu maksimum jaraknya gitu yang bisa ditempuh untuk satu kali charging gitu ya, penuh itu sekitar 351. Itu maksimum ya. Sedangkan kalau untuk gas atau diesel gitu ya, yang kita gunakan sekarang itu sekitar dia 2 kali lipatnya ya, 703. Kira-kira seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat harga juga semakin jauh ya. Jadi ini teknologi sekarang gitu ya, dengan berbasis teknologi lithium ion battery yang sekarang itu masih mahal untuk produksi baterainya. Ya, jadi di sini permasalahan untuk electric vehicle saat ini gitu ya, performance-nya masih belum bisa menyaingi mobil berbasis bensin dan harganya masih sangat mahal. Praktisnya begini, paling cepat gitu ya, paling cepat mobil listrik gitu ya, itu di-charge yang paling cepat ya, teknologi paling cepat itu 50 menit. Ya. Itu yang fast charging itu pun. Itu sudah makan di atas 8 kilowatt seperti itulah. Ya. Dan itu sangat mahal gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan ya, kalau sekarang kan kalau di SPBU ya, di SPBU itu kan ada grade-grade bensin ya, itu apa, ada Pertalite, ada premium, ada Pertamax ya. Mungkin yang masa depan itu tidak akan ada lagi, yang ada itu station charging gitu ya. Itu disediakan level berbeda gitu ya. Kalau yang sekarang gitu ya, level 1 untuk charging itu yang paling murah. Tapi itu paling lama gitu ya. Level 2 itu yang medium, lalu yang level 3 itu yang fast charging gitu ya. Tapi fast charging ini sangat mahal karena dia mengkonsumsi listrik kan. Ya, jadi teknologi sekarang itu gitu ya, tantangan di bidang di baterai sekarang ya. Kita bisa merakit suatu baterai gitu ya, yang chargingnya cepat gitu ya, dan kapasitasnya besar. Dan itu tantangannya tentunya ada di materialnya. Ya, jadi kita harus melihat mengganti cathodes-nya, mengganti anodes-nya, dan selain itu kita harus mencari yang kompatibel dengan elektrolit yang akan digunakan. Ya, jadi optimization intinya nantinya. Oke, ini ada beberapa catatan ya, urgent significant improvements ya untuk LIB gitu, untuk lithium ion battery untuk diaplikasikan ke electric vehicles ya. Yang pertama tentunya cost kan. Sekarang itu masih sangat mahal. Sekarang itu kira-kira ya 130 US dollar per kilowatt hour per sel ya. Ini satu selnya, atau 280 US dollar per kilowatt hour per pack. Untuk masa depan itu diharapkan itu bisa sampai ditekan sampai 50 USD per kilowatt hour per selnya. Itu untuk isu cost ya. Untuk energy density gitu ya, sama. Tadi target kita gitu, tadi waktu saya tampilkan di grafik energy density gitu ya, target di future itu di atas 1000 ya, supaya bisa mengejar energy density dari petrol. Begitupun untuk power density. Power density itu terkait dengan waktu charging ya, karena ini kilowatt kan dalam waktu. Yang teknologi sekarang gitu ya, yang tadi saya bilang gitu ya, itu 50 menit paling cepat untuk fast charging. Ya. Tantangannya apakah mungkin kita bisa dapatkan misalkan kurang dari 10 menit untuk low charging. Nah, itu impian untuk battery researcher ya, untuk masa depan itu akan sangat menantang gitu ya, di bidang research. Lalu tentang safety. Dan ini banyak disorot ya beberapa tahun terakhir ini. Lifetime ya. Kalau sekarang baterai itu hanya sekitar 8 tahun. Mungkin target kita di future itu diharapkan sampai 15 tahun. Dan yang terakhir gitu ya, itu isu tentang recycle. Ya, karena kita tahu ya, ini stok lithium itu sangat terbatas. Ya, lithium tidak sebanyak sodium. Ya, kita sadar gitu ya, makanya itu diperlukan recyclability. Kalau yang sekarang itu baru sekitar 10 sampai 50% gitu ya. Di future itu kita harapkan sampai 95%. Dan ini ada battery industry structure ini yang saya tampilkan gitu ya. Ini kaitannya dengan bidang chemical engineering. Ya, karena bidang chemical engineering itu selalu terkait dengan konversi raw material menjadi produk menggunakan proses yang seefisien mungkin dan seekonomis mungkin. Ya. Dan bidang baterai ini, baterai industri ini masih sangat baru. Ya. Tapi gitu ya, kalau kita lihat urut-urutannya gitu ya, itu sebenarnya mirip dengan industri proses yang selama ini bidang teknik kimia kita geluti gitu ya. Jadi prinsipnya sama gitu ya. Kita punya raw material gitu ya. Itu bisa dari lithium, nikel, kobalt dan lain-lain gitu ya. Terus prekursor itu kita dapatkan dalam bentuk senyawa apa gitu. Dan cara berprosesnya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Ini sampai ke
recycle-nya, vehicle application, dan seterusnya. Mungkin tidak akan saya bahas lebih detail, mungkin nanti ditanya jawab bisa dieksplor lebih lanjut. Nah, bagaimana setelah lithium? Karena kita tahu ya, lithium itu termasuk logam yang sangat jarang, betul kan ya? Dan itu geografisnya juga tidak tersebar merata. Jadi kalau misalkan kita bisa bayangkan ya di beberapa tahun mendatang, kalau misalkan kita di seluruh dunia melakukan mass production of lithium, gitu ya, tentunya akan ada kebutuhan yang meningkat terhadap lithium, terhadap nikel, terhadap graphite, dan seterusnya. Dan itu akan semakin meningkat ya dari tahun ke tahun. Dan itu harus pun disadari di bidang riset, di peneliti-peneliti di bidang baterai ya. Makanya untuk masa depan dikembangkan pengganti dari lithium ion battery itu yaitu yang berbasis sodium, potasium, lalu juga digabungkan sodium dengan sulfur ya untuk katodesnya. Mungkin ini akan jika diperlukan untuk sesi webinar selanjutnya ya, kita akan membahas sodium ion battery. Nah, saya ingin tekankan ya, chemical engineering itu apa gitu ya. Nah, ini saya ambil dari definisinya dari American Chemical Society gitu ya. Ya intinya gitu ya, chemical engineering itu selalu involve gitu ya, konversi gitu ya, dari raw material menjadi produk gitu ya, menggunakan suatu chemical process gitu ya. Atau kita sekarang bisa lebih umumkan menjadi electrochemical gitu ya. Dan chemical engineers gitu ya, itu kelebihannya di bidang dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Dia bisa men-scale up gitu ya, men-scale up. Jadi keahliannya bukan cuma ada di R&D saja di skala lab, tapi juga bisa scale up di mass production. Karena di teknik kimia itu bukan hanya melulu belajar tentang kimia, fisika, tapi juga ekonomi dan cara merancang pabrik, merancang proses, dan merancang produk. Ya. Terus ini kalau dikaitkan dengan battery industry bagaimana? Gitu ya. Ya kita sadari ya kalau memang battery technology itu ya multidisiplin, gitu ya, bukan hanya teknik kimia saja. Itu ada material science, ada mechanical engineering, ya, ada teknik mesin, dan yang lain-lain. Gitu ya. Tapi ya chemical engineers gitu ya, yang kita tahu gitu ya, chemical engineers itu belajar tentang produk dan proses desain, ya terutama untuk large scale production gitu ya. Dan ini sangat cocok untuk battery konsep ya, karena di kuliah di teknik kimia itu kita dapatkan gitu ya, kuliah yang tentang energi gitu ya, itu banyak kuliah tentang energi, thermodynamics, heat transfer, dan selanjutnya kita gabungkan dengan kimia, physical, organics, dan inorganic chemistry, dan itu yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan di bidang baterai atau di research di bidang baterai. Dan yang lain-lain gitu ya, chemical engineers juga di teknik kimia kita belajar tentang modeling ya, dynamic modeling. Dan ini kita butuhkan juga kalau misalkan kita ingin memprediksi behavior dari battery system gitu ya, tanpa eksperimen. Ya. Dan yang terakhir gitu ya, kata kuncinya itu scaling up. Ya, scaling up mass production of battery itu tentunya gitu ya, di masa depan gitu ya, itu akan banyak melibatkan chemical engineers. Ya, ini summary penutup ya sebelum saya berikan kesempatan untuk Mas Puas. Jadi perkembangan dari electric vehicles itu tergantung pada teknologi breakthrough dari battery technology gitu ya. Kalau kita ingin dapatkan electric vehicles yang reliable gitu ya, yang murah, yang tidak mahal ya berarti kita harus melakukan terobosan di bidang battery teknologinya gitu ya. Dan untuk battery teknologi ya tuntutannya selain safety juga kita harus mengembangkan suatu baterai yang secara ramah lingkungan ya, performance-nya juga, kapasitasnya, lalu charging-nya juga cukup cepat. Dan yang terakhir gitu ya, ini harga dari electric vehicles itu masih mahal ya. Kalau ini sebagai bayangan, kemarin gitu ya, minggu lalu lah saya ke Ciwok ya, mungkin ini dekat rumah Pak Hans. Dan itu ada Wuling ya, mobil Wuling dijual di situ. Saya tanya, itu harganya sekitar 250 sampai 300 jutaan rupiah. Ya. Nah, saya tanya, itu charging-nya berapa lama? Untuk full ya dengan 2,2 kW itu 8 sampai 11 jam. Untuk full. Dan itu mobil Wuling yang dijual 250 sampai 300 juta itu masih yang kecil, masih mini. Ya. Jadi kalau misalkan itu apakah bisa menyaingi dengan mobil yang kita gunakan sekarang, tentunya itu ya perlu teknologi breakthrough. Dan mungkin itu tidak akan lama gitu, tidak akan lama. Karena bidang riset di baterai pun ini cukup berkembang pesat ya kalau dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Jadi mungkin dalam beberapa tahun mendatang kita akan dapatkan breakthrough di
baterai ini sekaligus gitu ya, ini harus diikuti oleh breakthrough di renewable energy gitu ya, karena baterai itu kan perlu di-charge ya, di-charge-nya oleh listrik. Listriknya datang dari mana gitu ya? Kalau listriknya datang dari yang fossil fuel ya masih sama juga bohong gitu ya, karena masih tetap mahal. Jadi ini harus diikuti oleh breakthrough di renewable energy. Kalau misalkan listrik itu datang dari solar cell, dari wind energy atau dari geothermal, itu akan jauh lebih murah. Itu impian. Jadi ini riset-riset energi ini saling integrated ya satu sama lain, jadi tidak bisa terlepas ya, merupakan satu kesatuan. Oke, mungkin itu saja ya dari bagian saya. Mungkin selanjutnya saya akan mempersilahkan Pak Mas Boas ya, yang akan menceritakan mungkin lebih spesifik tentang perspektif karir lulusan teknik kimia di baterai, karena Mas Boas ini sekarang bekerja sebagai peneliti di perusahaan baterai, lithium baterai di Taiwan. Silakan Pak Mas Boas. Ya, terima kasih Pak Arens. Halo, apa suara saya kedengeran? Oke Mas Boas. Ya. Terdengar jelas. Oke, saya share screen ya. Silakan. Kira-kira terlihat slide saya, Pak? Oke, kalau saya sih terlihat. Mungkin yang lain. Ya, selamat pagi mungkin Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya kesempatan buat jadi pembicara di sini ya. Dari Pak Hans, Pak Arens, Bu Jenny, terima kasih kesempatannya, ini suatu kehormatan. Dan juga untuk teman-teman semuanya, selamat pagi ya mungkin di Indonesia. Saya diminta saat ini menjelaskan peran lulusan teknik kimia di industri baterai. Mungkin sedikit pengenalan dari saya sendiri ya. Nama saya Boas, saya lulus alumni teknik kimia Unpar angkatan 2014. Lalu melanjutkan studi di Taiwan, Chemical Engineering, lulus tahun 2021, lalu pernah bekerja sebagai research assistant full-time di bidang akademik ya, di Sustainable Energy Development Center. Lalu ini jalan tahun kedua saya kerja di bidang baterai, sekarang di industri, di perusahaan startup sebagai R&D engineer di Taiwan. Oke, itu aja sekilas dari saya. Ini yang akan kita bahas pada hari ini, saya akan mengenalkan sedikit ya tentang industri electric vehicle, lalu peran kita sebagai lulusan teknik kimia itu apa aja gitu, karena sekarang ini salah satu industri yang sedang populer ya. Lalu karena saya sini sebagai R&D, tantangannya di sini kita kerjanya itu apa, tantangannya, lalu salah satu perkembangan research and development baterai, skill dan tips-tips untuk bekerja di sini, lalu untuk dari segi Unpar untuk mempersiapkan battery engineer ke depannya bagaimana. Oke, mungkin saya di sini sekilas ya membuka itu, teman di sini yang pernah hadir itu pernah nggak kepikiran kalau kalian tuh bisa bekerja di perusahaan-perusahaan seperti ini, Tesla, atau mungkin yang sekarang mau di Indonesia itu Hyundai, ada Nissan juga. Nah, mungkin kebanyakan teman-teman di sini tuh berpikiran kalau ini tuh bukan lahannya teknik kimia gitu, karena ini mungkin lahannya orang yang lebih mengerti mesin atau mungkin listrik, elektronik ya. Nah, jawabannya kita itu benar-benar bisa untuk berkontribusi di perusahaan-perusahaan besar ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya gitu? Saya jelaskan sedikit tentang bagaimana konsep end-to-end, hulu ke hilirnya perusahaan baterai itu gimana gitu ya. Oke, jadi katakanlah kalian tuh punya klien itu minta baterai dengan spesifikasi tertentu. Oke, nah yang pertama kali akan mendapatkan spek itu adalah industri R&D lab. Jadi misal ada klien, mereka pengen baterai itu kapasitas sekian, terus toleransi tegangannya itu sekian. Oke, nah R&D lab itu akan berusaha mengerjakan men-trial and error di laboratorium. Jadi baterainya itu harus bagaimana, spesifikasinya, pakai material apa, ukurannya, dan segala macam. Nah, kita chemical engineer itu bisa kontribusi di sini sebagai apa? Sebagai R&D engineer kayak saya gitu. Tugas kita itu trial and error. Oke. Nah, lalu singkat cerita, kita udah nemu nih. Oke, kita udah punya formula untuk klien dalam skala lab. Lalu untuk formula ini kita perlu material, misalnya katodanya pakai apa? NMC atau LFP. Lalu kapasitasnya berapa, lalu misalnya elektrolitnya, kita pakai pelarut, harus purity-nya berapa. Nah,
Itu material manufaktur yang mengurusin itu gitu. Nah, kita juga bisa kerja di sini sebagai material engineer atau composite engineer. Nah, kenapa? Karena material manufaktur ini berhubungan dengan purity material, terus ukuran partikel misalnya untuk pembuatan katoda anoda ya, ukuran partikelnya, lalu rasionya bagaimana. Karena kita chemical engineer itu sangat familiar dengan proses ini gitu. Oke, materialnya udah tersedia. Katodanya pakai material apa gitu ya. Anodanya apa. Lalu lanjut itu ke perusahaan battery manufacturer. Nah, perusahaan battery manufacturer ini tujuannya adalah untuk merakit baterai itu dalam skala sel. Nah, ini di sini juga chemical engineer itu bisa berperan. Sebagai apa? Assembly engineer itu kalian merancang proses untuk perakitan baterainya, menghubungkan katoda, anoda, separator. Karena kalian kan mengerti reaksi di dalamnya ya, reaksi oksidasi, reduksi, dan segala macam. Oke, dan kalian juga bisa menjadi welding engineer, bisa. Karena kenapa? Kalian mengerti material logam. Mungkin teman-teman pernah belajar bahan konstruksi ya, teman-teman yang kuliah di teknik kimia, pernah belajar bahan konstruksi korosi. Jadi kalian ngerti gimana proses pengelasan, duktilitas material itu kayak gimana, duktilitas logam, dan segala macamnya. Nah, terus kalian juga bisa bekerja sebagai formation engineer. Apa sih formation engineer itu? Jadi di industri manufacturing baterai, kita mengenal baterai itu sebelum kita shipping, itu kita ada ngecas dulu gitu. Untuk memastikan semua material itu udah terbasahi sempurna, kapasitasnya mencapai yang diinginkan. Nah, karena teman-teman di sini ngerti menghitung produksi itu bagaimana, jadi teman-teman tahu, oh formation-nya harus berapa lama. Harus berapa lama baterai ini dicas supaya bisa kapasitas produksinya maksimal. Atau ngecasnya maksimal sampai berapa sih supaya safety-nya diperhatikan, gas-gas di dalamnya itu, gas-gas di dalam baterai itu semuanya udah dibentuk gitu sebelum kita hisap gasnya di pabrik itu biasanya kayak gitu, kita hisap gasnya, kita segel lalu kita shipping. Nah, lalu berikutnya kita di industri baterai itu mengenal istilah yang namanya cell, itu battery manufacturer yang membuat, lalu habis itu nanti dibuat dirangkai gitu, dirangkai seri paralel, dibikin jadi modul, lalu dari modul lebih besar lagi battery pack. Nah, itu siapa yang membuat? Itu electronic component manufacturer. Pertanyaannya, bisa nggak chemical engineering kerja di sini? Bisa, kalian bisa jadi material engineer, process engineer. Kenapa? Karena tadi kalian mengerti material, kalian ngerti sifat daya hantar listrik, material, lalu mungkin kalian, ini baru ya, jadi kalian juga ilmu perpindahan panas kalian dulu, itu kepakai juga karena di baterai itu secara praktikal kalian ada yang mengenal namanya battery thermal management system, gimana caranya mencegah supaya baterai itu nggak overheating. Jadi ada saluran pendinginnya dan segala macam. Oke, nah udah jadi nih ternyata si battery pack-nya, baru habis itu di shipping perusahaan-perusahaan yang mungkin teman-teman familiar sekali di sini, Toyota, Honda, atau mungkin tadi ada Tesla, gitu ya. Nah pertanyaannya, bisa nggak kalian kerja di sini? Bisa sekali jadi proses engineer. Kenapa? Karena teman-teman di sini tadi kan mengerti material, jadi kalian bisa support buat inspection materialnya. Misalnya nanti sesudah nyampe ke end user ini, ke Toyota atau Honda ini, ternyata baterainya bermasalah. Kenapa bisa bermasalah? Karena teman-teman ngerti material. Oh, ternyata bermasalah karena tadi thermal management sistemnya jelek. Jadi kalian bisa memutuskan reject-nya kenapa. Jadi kalian bisa support industri-industri ini gitu. Dan itu akan membantu sekali prosesnya. Nah, saya sendiri itu di sini fokusnya sebagai R&D lab. Nah, sebenarnya apa sih yang kita lakukan di sini? Tantangannya apa aja gitu. Nah, seperti mungkin tadi Pak Aran sudah bilang ya, kepadatan energinya atau energi density baterai itu rendah. Nah, fakta menariknya adalah sekarang ini kita masih bisa bilang kalau baterai lithium itu masih 40 kali lebih rendah energi density-nya dari bensin. Mungkin teman-teman di sini belum kebayang ya seserius apa sih sebenarnya energi density itu kalau misalnya terlalu rendah gitu ya. Itu serius sekali, terutama untuk kita yang di Indonesia. Kenapa? Karena gini, kasarnya adalah kalian kalau punya baterai suatu energi storage yang dia itu jauh lebih rendah energi density-nya, artinya dia itu akan jauh lebih berat daripada katakanlah gasolin atau diesel gitu. Nah, sedangkan di Indonesia kayak kita ini kan negara kepulauan ya, itu akan sangat challenging. Kenapa? Misal katakan kalian punya pabrik baterai itu kalian produksi di Pulau A, lalu klien kalian itu ada di Pulau B.
Nah, ini untuk mengirimnya ini akan sangat challenging sekali ke depannya. Beda dengan negara-negara seperti kayak saya sekarang kan di Taiwan ya. Itu negaranya relatif karena satu daratan yang sama, alur distribusi itu akan lebih gampang dibandingin di Indonesia. Lalu berikutnya itu ada safety. Itu gimana caranya mencegah overheating karena misalnya fast charging atau tegangannya terlalu tinggi. Lalu yang tadi ada Pak Aren sedikit singgung ya, ada waktu pengisian. Karena faktanya sekarang itu kebanyakan baterai itu waktu pengisiannya masih 300 kali lah, lebih lama dari bensin, hitungan kasarnya. Nah, sekarang sejauh apa sih sebenarnya baterai lithium itu udah di-develop? Saya sedikit sharing di sini, ini salah satu kerjaan saya, tesis saya dulu waktu S2 di Taiwan, dipublikasi. Dan kita sekarang itu ada mengembangkan baterai itu nggak pakai anoda. Jadi prinsip kerjanya itu anoda itu bisa langsung dihasilkan dari katoda pas kalian ngecas gitu. Ya, ada video yang saya rekam pakai X-ray waktu dulu. Ini nih, tadi kan awalnya kosong dia. Jadi pas kalian cas itu anodanya itu berupa logam lithium itu kebentuk sendiri. Nanti pas dia discharge itu akan balik lagi ke katoda. Dan ini akan sangat praktikal dan menguntungkan sekali. Kenapa? Karena biaya produksi baterainya lebih murah, satu. Itu karena kita nggak butuh anoda kan, karena dia lebih murah jadinya. Lalu kedua, karena kalian istilah kasarnya adalah kalian copot anodanya, kalian lepasin anodanya dari baterainya, berarti baterainya otomatis lebih ringan kan? Karena kalau lebih ringan berarti kepadatan energinya akan naik drastis. Nah, nggak hanya itu juga, ini saya juga mengembangkan material ini itu bisa non-flammable istilahnya. Ya, kita lihat. Ini baterai yang komersial kami tes di laboratorium. Kalau kita pantik api, ini baterai yang komersial. Nah, kita lihat itu kebakar kan ya. Nah, material yang saat ini dikembangkan, atau yang saya kembangkan waktu saya S2, kita lihat ini, kita pantik api, tuh, dia non-flammable. Jadi kita bisa mengimprove safety parameternya. Oke, ini mungkin sangat teknis sekali ya. Jadi sebenarnya untuk mengembangkan ini tuh kita sebagai lulusan teknik kimia atau teman-teman yang masih kuliah itu perlu perdalam skill apa aja sih gitu. Nah, skill yang harus kalian kembangkan itu ini. Pertama, perkuat chemical engineering mindset kalian. Ini yang saya tekankan di sini itu mindset chemical engineering. Bukan mungkin kalian sekarang di kuliah itu lebih banyak mengerjakan soal atau belajar rumus, tapi di samping itu coba kalian perdalam mindset chemical engineering-nya. Kayak gimana? Misal kasus, klien kalian kayak tadi ya, atau yang tadi publikasi saya, diminta kembangkan baterai yang nggak pakai anoda tadi. Coba kalau karena kalian mengerti thermodynamic, itu kalian bisa berpikir nih, kalau misalnya sistem saya punya sistem, tadinya punya katoda, anoda, oke, terus saya cabut anodanya, bisa nggak reaksi di dalamnya terjadi? Bisa nggak baterai itu masih jalan gitu? Customer pengen baterainya lebih murah, nggak ada anodanya. Bisa nggak masih jalan? Kalian pernah belajar thermodynamic. Jadi kalian punya pola pikir itu. Bukan masalah hitungannya, tapi adalah pola pikirnya. Terus tadi saya mau mengembangkan material yang tahan api gitu. Apa sih sebenarnya di baterai itu yang rawan membuat terjadi api? Karena ada pelarut organik di dalamnya. Nah, kalian nguasain konsep kimia organik dulu, bukan soal-soalnya yang kalian kuasain, tapi konsepnya adalah saya pengen bikin material yang tahan api, pelarut tahan api. Properti apa yang harus saya punya? Misalnya flash point-nya harus gimana gitu, supaya dia bisa jadi baterai tahan api. Terus mungkin kalian juga harus menguasai sedikit fundamental material untuk baterai. Nanti saya bahas paling terakhir. Lalu ada additional skill juga yang harus teman-teman kuasai. Nah, itu apa? ISO 9001. Mungkin teman-teman yang kuliah Tekim Unpar tingkat akhir, mungkin ada kuliah pilihan ini masih ada atau enggak sekarang, saya kurang tahu ya. Cuman di sini kalian belajar tentang zero defect product, gimana caranya mengembangkan zero defect product, konsep internal customer, itu akan membantu sekali di alur produksi baterai. Lalu kalian juga harus belajar Lean Six Sigma. Itu apa? Kenapa? Karena baterai ini tadi itu improvement. Jadi karena kalian punya basic Six Sigma, kalian tahu gimana caranya mengconduct project improvement gitu. Improvement di bidang apa? R&D baterai. Lalu kalian juga harus ngerti fault tree analysis, ini additional skill-nya. Kenapa?
Jadi kalau misalnya produk kalian ada defect gitu, nah pasti kalau misalnya kalian kerja di company ada defect produk, kalian itu harus tahu why, kenapa gitu, why, kenapa produk saya defect gitu, proses apa yang salah, karena kalian harus belajar itu juga. Nah, terakhir itu untuk teman-teman yang mungkin mau fokusnya baterainya itu ke otomotif, ada juga skill yang harus pelajarin. 16 IATF 16949 itu standar untuk otomotif ya. Nah, teman-teman di sini harus menguasai dua ini, karena ini akan sangat dibutuhkan kalau kalian nanti mau bekerja di industri baterai. Nah, ini saya sedikit sharing aja ya. Tipsnya gimana sih sebenarnya kerja di industri baterai? Ini saya singkatnya itu ada namanya sesi. Nah, sesi ini apa? Itu kalau kalian pengen kerja di industri EV atau baterai, pertama kalian harus perkuat mindset engineering kalian. Sekali lagi saya tekankan itu mindsetnya, bukan misalnya kalian menghafalkan rumusnya, ngapalin soalnya, enggak, tapi mindsetnya. Karena baterai itu hubungannya dengan produk teknologi. Terus product specification, apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai spek produk tertentu. Itu mindset-nya, bukan hitungannya, sekali lagi. Nah, lalu perkaya kemampuan kalian. Teman-teman di sini, katakanlah nanti ada yang udah lulus, oh saya masih berapa bulan belum dapat kerja gitu. It's okay, perkaya kemampuan kalian, ikut sertifikasi-sertifikasi yang tadi saya sebutkan, misalnya pelatihan ISO, pelatihan Lean Six Sigma, jadi itu akan sangat membantu kalian sekali nanti waktu kalian udah kerja. Nah, terus berikutnya ini nggak bisa dipungkirin juga ya kenapa saya menyarankan untuk S-nya ini adalah study abroad, karena kita nggak bisa pungkirin ya, industri baterai sekarang ini, pada saat ini ya, yang lagi memegang itu ya mancanegara, kayak misalnya US, atau pabrik terbesar baterai sekarang CATL, itu China ya. Nah, nggak bisa kita pungkirin. Nah, sebenarnya kalau kalian mau kerja di industrinya itu langsung, kalau untuk Asia Timur kayak saya ini, mereka minta kualifikasi minimal itu harus master. Nah, kalau kalian mungkin pengen lebih jauh lagi, kalian pengen kerja di Tesla di US. Nah, kebanyakan mereka itu mintanya kalian udah pernah PhD atau kalian master yang udah emang 5 tahun lah pengalaman di situ. Jadi, kalian studi lanjut itu menjadi salah satu batu loncatan kalian untuk ngarahnya ke sini gitu. Nah, lalu sesudah kalian studi lanjut ini, selanjutnya apa sih? Yang berikutnya itu adalah involve in company projects or internship. Nah, jadi nggak bisa dipungkirin kalau misalnya katakanlah kalian pengen kerja di perusahaan baterai di luar negeri gitu ya, atau perusahaan apapun lah di luar negeri. Saya nggak bisa dipungkirin pasti perusahaan itu akan lebih memilih meng-hire orang lokal daripada orang asing. Kenapa? Karena ngurus visa kerja itu susah. Jadi, kenapa kalian harus terlibat di proyek-proyek perusahaan atau mungkin internship yang kerjasama dengan mungkin ada kenalan dari profesor kalian? Karena dengan kayak gitu kalian punya koneksi. Dan jadi perusahaan itu udah tahu lah istilahnya. Kalau misalnya, oh worth it, kalau misalnya meng-hire mereka di perusahaan ini. Karena saya udah melihat project dia, kinerjanya dia gimana, selama dia kuliah, dia punya record yang gimana. Jadi perusahaan akan merasa worth it untuk meng-hire kalian. Nah, yang terakhir itu invest in publications. Mungkin teman-teman di sini masih pikiran kayak apa sih gunanya kayak publikasi di jurnal internasional, ngapain harus capek-capek nulis lagi, apa gunanya. Nah, saya sedikit share pengalaman. Saya pernah di interview, itu perusahaan baterai di US, dan hal pertama yang dia akan lihat adalah publikasi. Kenapa? Karena publikasi itu adalah portofolio kerja kalian. Jadi kalau misalnya kalian, mungkin teman-teman sekarang lagi S1 ya, yang S1 seminar, nggak apa-apa, ikut aja seminar, itu menjadi portofolio kalian. Nanti kalian misalnya studi lanjut, meskipun itu bukan syarat kelulusan kalian publikasi, nggak apa-apa, publikasi aja, karena itu investasi. Paling gampang itu menjadi portofolio kalian untuk menunjukkan kalau gimana kalian itu kompeten di bidang itu gitu. Meskipun kalian nggak terjun di bidang akademik. Nah, yang terakhir mungkin untuk dari segi Unparnya sendiri ya, untuk mempersiapkan battery engineer ke depannya mungkin bisa dipertimbangkan Bapak Ibu, kita bisa juga ada program kayak fundamental material untuk baterai, sekedar mengenalkan
prinsip dasar baterai lithium, kayak charging, discharging itu kayak gimana, apa yang terjadi di dalam gitu. Material dasarnya apa aja, kayak tadi mungkin Pak Aran sudah jelasin ya. Ada katoda, anoda, ada elektrolit, separator, fungsinya masing-masing apa, lalu parameter baterai lithium. Jadi kayak biasa kita kalau menjual ke klien, mereka akan nanya berapa kapasitasnya, berapa energi density-nya, berapa power density-nya, dan lain sebagainya. Itu spesifikasi yang harus dipahami. Nah, lalu jenis-jenisnya ada apa aja sih? Yang tadi Pak Aaron jelaskan ya, jadi graphite itu udah dikomersilin, kalau silikon masih dalam tahap research, ada LFP, NMC, dan mereka punya kelebihan kekurangan masing-masing itu apa. Dan terakhir, mungkin bisa dikenalkan juga teman-teman di sini, kayak nanti mau ngarahnya ke industri. Nah, industri baterai lithium gimana gitu perkembangannya. Kalau research, advance-nya apa aja yang sekarang lagi dikembangkan. Nah, begitu. Itu bisa juga mungkin untuk dari sudut pandang Unparnya ya. Oke. Mungkin itu aja sekilas dari saya. Sekali lagi terima kasih kesempatannya untuk Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih untuk Pak Boas dan Pak Arens yang udah menyampaikan topiknya. Ternyata banyak juga ya dari topik yang kira-kira kita kira itu kita udah lumayan tahu. Ternyata masih banyak yang masih sangat luas yang masih bisa dikembangkan. Nah, untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa isi pada link yang sudah diberikan di kolom chat. Atau misalnya kalau teman-teman mau langsung open mic, itu juga boleh, lebih bagus. Mungkin sambil nunggu teman-teman ngisi pertanyaannya, aku mau nanya nih Pak, untuk sekarang tuh kira-kira progres kita itu udah seberapa sih Pak, sampai nanti kita menggunakan mobil listrik itu untuk keseharian gitu loh. Ya, mungkin Mas Boas bisa tolong jawab dulu ya, nanti saya lengkap coba. Oke. Kita ke mobil listrik itu sendiri sekarang menurut saya banyak tangannya. Yang pertama itu begini, sekarang selalu pemerintah itu mencanangkan kalau misalkan nikel, kenapa Indonesia itu bisa menjadi raja produksi itu nikel, sedangkan nikel itu hanyalah komponen katoda ya untuk pembuatan katoda saja. Nah, artinya diragukan ini adalah apakah di kedepannya juga semuanya itu integrated end-to-end, maksudnya end-to-end semua industri baterai itu akan benar-benar ada di Indonesia, itu akan menjadi suatu challenge juga untuk kita ngarahnya ke electric vehicle. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya nggak semuanya, kayak seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya nggak end-to-end semua industrinya itu ada di Indonesia, nantinya ke rantai pasoknya itu akan sulit. Jadi kayak misalnya sekarang lah, kita mungkin teman-teman pernah nonton ya, ada di sebuah stasiun TV tertentu, itu ada narasumber bilang kalau misalnya sekarang kendalanya adalah kalau kita mau beli mobil listrik, yang sulitnya itu adalah nggak sulit untuk mendapatkan mobil listrik yang ready, karena kebanyakan itu inden semuanya. Jadi kalian belinya kapan, mungkin mobil listriknya itu baru nyampainya kapan. Nah, itu sulit. Jadi di situ kan juga customer itu akan enggan untuk beralih ke mobil listrik. Nah, di sini tantangannya adalah itu untuk membuat industri end-to-end, gimana caranya supaya rantai pasok baterai itu nanti mudah, dan mobil listrik itu bisa dimiliki semua kalangan, nggak ada hambatan. Jadi bisa 100% benar-benar beralih ke mobil listrik, itu harus itu tantangannya menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Boas. Jadi kalau saya lengkapi ya, jadi sebenarnya kalau dari tahap riset ya, itu masih banyak tantangan ya yang harus dihadapi oleh di bidang riset baterai ini ya, terutama terkait dengan density, terutama dengan safety gitu ya. Dan kalau misalkan kita melihat negara maju ya, misalkan Eropa gitu ya, karena kebetulan beberapa bulan yang lalu saya ke Belanda dan Belgia, dan di sana saya lihat gitu ya, sudah banyak charging station gitu ya untuk electric vehicles ini di tempat-tempat umum gitu ya. Dan memang gitu ya, mereka ya kalau di Eropa itu targetnya sekitar tahun 2030-an gitu ya, mereka sudah carbon neutral gitu ya.
Jadi mereka sudah mencanangkan electric vehicles-nya itu sudah menggantikan semua mobil berbasis bensin. Gitu ya. Nah, di Indonesia saya belum melihat kebijakan yang seperti itu. Gitu ya. Beberapa minggu yang lalu mungkin kita sudah dengar ada kebijakan Presiden Pak Jokowi gitu ya, mewajibkan PNS. Gitu ya. Tapi kan belum itu menjadi kebijakan nasional. Gitu ya. Ya, jadi kita tunggu saja. Gitu ya. Kalau di negara luar itu sudah mencanangkan target tahun 2030 di Eropa itu sudah bebas, sudah menggunakan semuanya electric vehicles. Dan tentunya itu tantangan, gitu ya, tantangan karena tantangan utama di electric vehicles itu harganya masih sangat mahal. Selain yang tadi disebutkan oleh Mas Boas, rantai pasoknya, harganya masih sangat mahal dan performance-nya masih belum bisa menyaingi mobil bensin. Masalahnya itu, gitu ya. Dan mungkin breakthrough di bidang baterai ini akan cepat, gitu ya. Jadi jangan dibayangkan dalam waktu masih berapa puluh tahun lagi, mungkin dalam hitungan tahun. Karena ini akselerasi bidang riset di baterai ini sangat dynamic, gitu ya. Kalau sangat dinamis, kalau meminjam istilah teknik kimia, gitu ya. Sangat dinamis, sangat cepat. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Mas Boas. Oke, makasih Pak untuk jawabannya. Jadi tantangannya itu bukan hanya di pengembangan mobil dan baterainya aja ya, tapi untuk gimana nyampe dari mobil itu ke customer dan baterainya juga, itu juga suatu tantangan baru juga ya. Oke Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan untuk menjadikan silikon sebagai anode Pak? Oke, saya coba jawab ya, karena ini kebetulan itu topik S3 saya yang waktu di KIS dulu di Korea ya. Ya sebenarnya silikon itu ya kalau secara teoritis itu kapasitasnya itu sekitar 10 kali lipatnya lah, sekitar 4.200 mAh per gram. Kalau dibandingkan grafit itu kan cuma 372 ya. Nah, cuma masalahnya gitu ya kalau untuk silikon ini waktu dia charging and discharging itu akan menyebabkan yang namanya fenomena volume expansion, dia terexpand. Gitu ya. Dan ini akan menyebabkan gitu ya, itu nanti pada akhirnya itu cracking gitu ya, di permukaan silikon materialnya, lalu akan menyebabkan drop capacity yang sangat cepat. Gitu ya. Dan itu tantangan di bidang di silikon gitu ya, itu biasanya gitu kalau di riset itu dicampur dengan dimix dengan karbon. Ya tantangan di situ bagaimana proporsi karbon silikonnya seperti apa gitu. Ya sampai saat ini sih sepengetahuan saya masih belum komersil ya untuk silikon ini. Jadi masih dalam tahap riset sih. Jadi sekarang sih masih mengandalkan anodanya itu yang berbasis karbon. Ya, jadi itu PR di bidang riset di anode untuk silikon. Mungkin Mas Boas bisa menambahkan. Ya, sedikit menambahkan tadi ada dari Pak Arens. Jadi dampak dari silikon ini sendiri kalau kita pengen menggunakan silikon itu adalah tadi volume expansion ya. Jadi praktikalnya itu adalah kalau di dalam baterai itu kita mengenal ada yang namanya internal stress. Jadi gimana kalau baterai kalian itu terutama untuk baterai yang jenisnya cylindrical ya. Kan kita di baterai itu ada yang jenisnya cylindrical, ada yang jenisnya juga pouch gitu ya, yang kantong. Nah, terutama untuk yang cylindrical ini itu benar-benar volume di dalamnya itu kan terbatas ya. Jadi kan karena dia itu kalian bayangkan kayak kaleng fix. Nah, kalau misalkan dia ini ada expansion itu kalian bayangkan dia itu akan mengembang dan bisa pecah satu, lalu juga bisa tadi capacity fading. Kenapa? Karena bisa short circuit. Dia itu bisa efeknya itu ke separatornya karena dia volume expansion dan segala macam dan sebagainya. Oke deh Pak, terima kasih buat jawabannya Pak. Kayaknya udah lumayan mengerti lah atau sudah lumayan menjawab dari pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi Pak, kenapa di Indonesia itu kurang berkembang, padahal bahan dasarnya itu cukup lengkap Pak untuk membuatnya. Oke, sebenarnya ini bidang baterai ini kalau bidang risetnya ya itu bidang riset yang bisa dibilang mahal, gitu ya. Terutama kalau untuk lithium ion battery itu seperti kalian ketahui ya, lithium itu merupakan logam yang sangat reaktif, betul kan ya? Logam yang sangat reaktif. Jadi tidak kita bisa merakit lithium cell gitu ya, itu di udara terbuka tidak bisa.
Jadi mungkin Mas Boas punya pengalaman itu harus di glove box ya atau di dry room gitu ya. Dan untuk untuk tahap riset saja gitu ya, untuk invest di bidang baterai itu sangat mahal. Ya, jadi untuk punya glove box yang cukup baik, memastikan itu sirkulasi argonnya cukup baik di situ gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita punya dry room ya, seperti yang saya alami dulu di waktu studi di KIS di Korea, Seoul dulu gitu ya. Mereka punya dry room. Dan itu sangat mahal. Belum lagi kita bicara soal electrochemical instrumentnya lagi gitu ya. Jadi selama ini gitu ya, sejak saya lulus PhD di bidang baterai yang saya lakukan sampai saat ini ya, selama 11 tahun terakhir ini, ya saya cuma bisa mensintesis material itu di Unpar ya, jadi saya libatkan mahasiswa. Gitu ya. Mungkin dulu juga Mas Boas juga salah satu ex bimbingan saya gitu ya, dulu. Nah, dan itu cuma bisa itu di Unpar gitu ya. Untuk fabrikasi sel, jadi saya kerjasama gitu ya, dengan pihak luar. Jadi ya mau tidak mau gitu ya, kita harus kolaborasi gitu ya. Kita harus punya networking gitu ya, untuk riset baterai ini. Nah, untuk level yang lebih tinggi gitu ya, untuk baterai segala untuk pabrik gitu ya, itu akan lebih kompleks kan, betul kan ya? Jadi ya mungkin Mas Bos bisa melengkapi gitu ya kalau dari sudut pandang industrinya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Arens. Kalau untuk industri baterai itu sendiri, bahan baku itu kita banyak sebenarnya mengekspor dari dulu. Kayak misalnya nikel, itu ada juga mengekspor ke China, untuk pabrik di China. Di Taiwan juga ada untuk nikel. Nah, cuman kendalanya seperti yang tadi itu, kita semuanya hanya fokus pada industri hulu. Nah, tapi menurut saya kebijakan pemerintah yang sekarang udah jadi lebih baik, karena saya dengar-dengar tuh kemarin ada Pak Jokowi bilang stop ekspor nikel ya, kalau saya nggak salah ya. Betul. Ada kebijakan stop ekspor nikel. Nah, itu menurut saya itu ke depannya akan jadi lebih baik, karena benar-benar untuk proyek baterai ini di dalam Indonesia aja. Jadi kita fokus dari hulu ke hilir industrinya lebih maju. Mungkin saya harapkan sih ke depannya bisa lebih baik ya sudah kebijakan ini stop ekspor itu. Terus timah juga setahu saya ya. Timah tuh saya dengar-dengar juga ada kebijakan itu tentang. Iya. Itu akan sangat baik sekali ke depannya. Sih. Oke, kalau bisa saya tambahkan sebenarnya kalau dari resources ya, Indonesia itu kaya akan material untuk baterai gitu ya, dari grafit, karbon, silikon itu melimpah gitu ya, atau nikel ya. Kalau dibandingkan misalkan dengan negara tempat saya dulu studi lanjut, Korea Selatan gitu ya, mereka sebenarnya tidak punya resource, tapi mereka punya teknologi gitu ya. Ya, mereka punya teknologinya gitu. Kalau raw materials mereka bisa import gitu. Mungkin di sini teman-teman sekalian juga pernah mengikuti berita. Waktu itu ada Pak Jokowi atau Pak Luhut ya kalau nggak salah, waktu itu ke Amerika Serikat ya, ketemu siapa yang pemilik Tesla itu siapa? Elon Musk. Elon Musk ya. Elon Musk ya. Yeah. Ya dia itu sangat welcome sekali gitu ya waktu Pak Jokowi datang ke sana, karena dia tahu gitu ya, kita itu kita punya stok nikel yang sangat banyak dan itu mereka nggak punya gitu. Dan itu kadang kita tidak sadari gitu ya, kita punya resource yang banyak, cuma kita belum bisa memanfaatkannya gitu. Nah, mungkin itu peran chemical engineers untuk masa depan itu akan sangat berperan di sana gitu. Ya, jadi saya encourage juga dia kalau bidang chemical engineering itu, meskipun kita itu berkembangnya dulu sejarah teknik kimia itu kan di petroleum ya, petrochemicals. Tapi bidang teknik kimia itu sudah sangat bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang gitu, dengan kondisi terkini gitu. Ya, jadi kalau untuk lapangan pekerjaan yang untuk masa mendatang itu saya jamin ya tidak akan pernah menganggur, karena akan sangat banyak lapangan pekerjaan, bukan hanya baterai ya. Tadi kalau misalkan kita mengikuti paparan dari Mas Boas, peluang kerja di bidang baterai itu sangat luas. Itu baru bidang baterai loh, belum bidang-bidang lain. Kita belum bilang soal food, water itu akan lebih luas. Dan itu yang mungkin harus disadari ya oleh mahasiswa teknik kimia sekarang, ya mungkin yang sudah ada di teknik kimia. Ya, jangan menyesal gitu ya, jangan merasa ini salah jurusan, jangan. Ya. Jadi kalau dulu saya selalu dipapatahi oleh dosen saya dulu, ya kamu sudah tersesat di jalan yang benar gitu. Gitu ya. Dan menikmatilah gitu ya, kalau nanti ke depan-depannya itu peluang kerja untuk teknik kimia itu masih sangat luas. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini ada masuk lagi nih pertanyaan.
Tapi pertanyaan ini tuh pertanyaan lanjutan dari jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Ini nanya tentang kenapa tadi ada yang bisa terbakar dan ada yang tidak, Pak? Mungkin Mas Boas ya yang bisa jawab, itu lebih teknis ya. Oh, iya. Itu kita gini, kenapa sebenarnya baterai itu bisa terbakar? Karena baterai itu di dalamnya kita punya elektrolit. Elektrolit itu pelarut organik, kayak yang komersil itu, commercially available itu kita menggunakan etilen karbonat sebagai elektrolit ya. Nah, itu kan sesuatu yang flammable. Nah, di sini tuh kami mengganti materialnya itu dengan pelarut yang fluorinated, namanya fluorinated ether. Mungkin teman-teman yang ada berminat juga bisa nyari di internet. Itu udah banyak, sekarang lagi dikembangkan. Fluorinated ether itu keunggulannya satu tadi, karena dia itu stabil ya, secara flash point stabil, jadi dia nggak flammable. Kedua itu juga dia itu toleransi tegangannya besar, jadi bisa dibilang itu 5/4-nya lah, 5/4 dari baterai yang selama ini udah dikembangkan, jadi toleransi tegangannya lebih besar. Nah itu, jadi caranya itu yang membedakannya itu adalah komposisi pelarut organiknya. Kami mainnya di situ, pelarut organiknya, gitu. Terima kasih. Oke, jadi kalau bisa saya tambahkan, mungkin kalau untuk electrolyte ya, kalau di riset itu sekarang sudah dikembangkan yang solid ya, solid polymer electrolyte. Tapi memang ini masih banyak kendala ya, jadi masih belum, performanya masih perlu dioptimalkan ya kalau dibandingkan dengan yang tadi carbonate based electrolyte. Ya, jadi tantangan di bidang riset di baterai pun ya masih sangat luas ya. Selain pengembangan anodes, cathodes gitu ya, itu electrolyte pun harus mendapatkan perhatian yang serius gitu ya, karena ini ketiga-tiganya itu harus berintegrasi ya satu sama lain gitu ya. Karena ada kala gitu kita punya suatu anodes yang performance-nya bagus gitu ya. Tapi waktu kita couple-kan dengan cathodes itu tidak kompatibel gitu ya. Begitupun dengan electrolyte-nya. Ya, jadi ini untuk riset di bidang baterai itu ya seputar di bidang cathodes, bidang anodes, dan bidang electrolyte. Nah, kalau di electrolyte itu selain yang carbonate base yang organik gitu ya, selain solid polymer electrolyte itu ada yang juga menggunakan ionic liquid. Ya. Nah, untuk ya ionic liquid juga cukup menarik gitu ya untuk dipilih sebagai electrolyte di bidang baterai. Tapi ini perlu penelitian, pengembangan lebih lanjut ya. Kalau masih ke komersil ya masih perlu beberapa langkah ke depan gitu ya. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini ada langsung pertanyaan lagi nih. Menurut Bapak, kenapa teknik kimia itu bisa menjadi tanda kutip unggul dalam perkembangan industri baterai dibanding lulusan teknik lain? Oke, itu Mas Boas ya yang bisa langsung jawab itu, karena sudah punya pengalaman di situ ya 2 tahun. Silakan. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Pak. Ya, jadi karena kita di teknik kimia itu dulu selalu ada mekanisme berpikir, kita membuat material, terus habis itu sudah itu kita scale up menjadi pabrik ya. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri, kalau untuk baterai itu, pengembangan baterai itu analoginya benar-benar seperti, kalau menurut saya sendiri ya, itu seperti benar-benar merancang pabrik, karena kita gimana caranya membuat baterai dari ukuran sel yang kecil, lalu di situ bagaimana kita merangkainya, men-scale up-nya, kita ngerti bagaimana rasio men-scale up itu, lalu juga karena kita di teknik kimia ada belajar, seperti tadi itu ada perpindahan panas, kita jadi bisa membuat kayak thermal management system di baterainya, jadi kita benar-benar dari ukuran sel sampai battery pack, itu kita bisa, sedangkan mungkin kalau untuk orang ke jurusan kimia murni itu lebih ke arah reaksinya, mungkin hanya sebatas sel, tapi kalau kita teknik kimia itu benar-benar bisa sampai scale up, sampai dijual ke end user, itu kita bisa mengembangkan karena pola pikir kita sampai ke scale up-nya. Itu sih. Terima kasih Bu pertanyaannya. Oke. Itu cukup mewakili ya jawabannya. Jadi intinya sih kalau di teknik kimia itu kita mengcombine kimia, fisika, matematik gitu ya. Gitu ya. Kalau di baterai itu sangat dibutuhkan. Gitu ya. Jadi itu tadi bahkan kalau bisa dibayangkan ya tadi waktu saya jelaskan yang struktur industri baterai gitu ya, itu sebenarnya kita bisa sebagai chemical engineer itu tadi juga sudah ditegaskan Mas Boas gitu ya, itu sudah terlibat dari R&D itu sampai ke hilirnya juga gitu ya. Dan sebenarnya
yang kita pelajari di teknik kimia itu ya, itu pola pikirnya. Jadi saya setuju dengan tadi Mas Boas katakan, waktu kalian belajar teknik kimia itu bukan cuma menghafalkan rumus, gitu ya, bukan cuma menghafalkan tipe soal, gitu ya, bukan itu, tapi pola pikir dasarnya itu yang perlu kalian ambil, gitu ya. Oh tadi tentang heat transfer, gitu ya, bagaimana supaya merancang suatu heat transfer system sehingga memastikan tidak ada short circuit misalkan, safety-nya terjamin misalkan. Nah, itu kan terkait dengan ilmu-ilmu teknik kimia yang sudah dipelajari di kuliah gitu ya. Cuma tinggal pengaplikasiannya saja karena basic-basicnya kan sudah diberikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih buat jawabannya, sangat menjawab sih dari pertanyaan ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, udah lagi nih, pertanyaannya itu untuk mobil listrik sekarang, apa bisa dikombin dengan mobil yang menggunakan bensin? Dan kalau misalnya bisa, kelebihan dan kekurangan dari mobil tersebut itu apa sih, Pak? Ya, oke, saya jawab sedikit dulu ya, nanti Mas Boas bisa melengkapi. Ya, ada kan tadi ada penggolongan, ada plug-in hybrid vehicles ya. Itu sebenarnya yaitu solusi sementara lah gitu ya. Jadi digabungkan antara yang mobil konvensional ya yang masih menggunakan bensin dengan menggunakan langsung listrik ya. Ya ada plus minusnya gitu ya. Mungkin kalau dari tadi kan sudah tahu ya kalau energy density battery itu masih sangat jauh dibandingkan petrol gitu ya. Jadi kalau misalkan yang hybrid ya berarti masih bisa menggunakan petrol kan ya untuk jarak jauh, nggak perlu pusing-pusing tentang charging time gitu ya. Jadi waktu misalkan jarak pendek dia bisa switch ke baterai gitu ya. Kalau waktu jarak jauh misalkan dia bisa switch ke petrol gitu ya. Cuma sekali lagi gitu ya, itu untuk jangka panjangnya gitu ya, itu tidak menjamin gitu ya. Karena petrol itu akan semakin mahal kan, akan semakin mahal dari tahun ke tahun gitu ya. Mungkin nanti ada petrol dari biomass gitu ya, dari biodiesel segala macam, tapi itu juga sangat terbatas gitu. Ya, jadi kalau jangka panjangnya ya electric vehicles itu yang berbasiskan full battery gitu ya. Ya, kalau ada misalkan yang plug-in ya hybrid itu hanya untuk sebagai solusi sementara lah gitu ya. Sementara kita menunggu teknologi baterai ini akan mature. Mungkin Mas Boas bisa melengkapi ya, silakan. Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk sekarang ini sebenarnya beberapa electric vehicle juga di-combine nggak full, jadi nggak full combine dengan bensin, tapi ada juga di-combine dengan baterai-baterai yang lain, kayak misalnya tadi nickel hydride. Nah, tujuannya itu kenapa? Sebenarnya sekarang itu saya nambahin dikit ya dari Pak Arens, salah satu kelemahan baterai lithium itu dari segi praktikal adalah saat dia kerjanya di tegangan yang rendah. Kan kita mau meng-avoid yang namanya over discharge itu. Nah, jadi sekarang ada beberapa perusahaan baterai listrik itu mengcombine itu. Jadi kalau untuk pada saat dia tegangan rendah itu baterai itu akan switch ke baterai yang lainnya. Jadi kayak misalnya tadi nickel hydride. Nah, nanti waktu dia ada operasi tegangan tinggi itu akan switch ke lithium. Nah, itu tujuannya untuk apa? Menghindari over discharge. Nah, mungkin kalau misalnya kayak yang udah canggih ya kayak Tesla itu full pakai lithium. Kenapa? Karena dia memang battery management sistemnya bagus gitu. Karena kayak programmingnya juga bagus lah intinya. Untuk meng-avoid itu gitu. Jadi bukan cuma di-combine dengan konvensional aja, sekarang juga ada di-combine dengan yang baterai lainnya, jenis lainnya untuk sekarang sementara. Gitu. Ya. Sih. Oke deh Pak, makasih Pak untuk jawabannya. Sepertinya udah lumayan cukup lah ya buat menjawab pertanyaan ini. Dan udah lumayan lama nih kita Q&A ya. Jadi waktu Q&A-nya sudah habis Pak. Dan akan dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Mungkin dari Pak Boas atau Pak Arens ada yang mau menyampaikan closing statement atau kata-kata penutup? Oke, saya duluan ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya ya. Ini ada sekitar 50 partisipan ya. Jadi ini ini menunjukkan memang antusiasme mahasiswa atau siswa SMU ya, karena ini audiensnya saya ketahui berasal dari mahasiswa teknik kimia ya, tingkat 1 dan 2 dan juga dari beberapa dari siswa-siswi SMU ya. Jadi saya ingin pesan saja, jadi waktu kalian belajar itu ya coba belajar dari konsep gitu ya. Ya, jadi jangan jangan menghafal,
karena menghafal itu merupakan level level pembelajaran yang paling rendah. Ya, jadi coba mengerti gitu ya. Lalu pada tahap akhirnya tentunya mengaplikasikan gitu ya. Dan bagi mahasiswa teknik kimia yang sekarang sedang studi gitu ya. Saya rasa nikmati saja deh ya masa-masa studi kalian di teknik kimia gitu ya. Mungkin Mas Boas juga setuju karena kalau studi teknik kimia memang ya saya tidak bisa bilang itu ringan. Betul ya Mas Boas ya? Yang Betul. pernah Mas Boas alami ya tidak ringan gitu. Tapi kalau misalkan itu dijalani dengan dinikmati dengan sukacita gitu ya. Betul kan ya? Itu akan berakhir dengan sukacita juga, saya percaya gitu ya. Dan ini saya bahagia juga melihat Mas Boas yang setelah lulus dari Teknik Kimia Unpar juga dapat merintis karir di Taiwan, di Taipei sebagai battery engineers. Itu kami sebagai dosen-dosen jurusan teknik kimia juga ikut berbahagia ya kalau misalkan ada lulusan teknik kimia yang berhasil gitu ya. Dan mungkin itu juga akan berlaku untuk kalian juga gitu ya, yang sedang belajar di teknik kimia atau yang akan masuk gitu ya. Ya semoga gitu ya ini webinar ini akan membuka perspektif lebih luas lagi gitu ya tentang teknik kimia. Jadi kalau misalkan ada kalian punya perspektif yang kurang tepat gitu ya, ini semoga di webinar ini perspektif kalian akan ter-revise gitu ya, atau ter-extended gitu ya. Mungkin itu saja komen saya. Terima kasih. Terima kasih buat bisa menambahkan. Oh ya. Ya, sebelumnya mau terima kasih dulu ke Pak Hans, Pak Arens, Bu Jenny, semuanya untuk kesempatannya. Ya, saya senang lihat semuanya masih lagi dalam keadaan sehat ya di Indonesia. Juga makasih buat panitia untuk nyiapinnya, teman-teman untuk perhatiannya. Saya sedikit aja mau ngasih pesan buat teman-teman di sini. Mungkin tadi satu udah disampaikan Pak Arens ya, selama kalian kuliah itu jangan ambillah mindset of engineering itu ambil. Bukan cuma kalian kerja di baterai. Jadi kalian setiap kali men-solve masalah pun masalah dalam tempat kerja kalian pun untuk mengembangkan produk tertentu atau mungkin proses tertentu, mengimprove proses gitu, yang kalian ambil adalah mindset of engineering-nya, bukan rumus-rumus yang kalian pelajari di kuliah. Nah, lalu yang terakhir yang saya ingin sampaikan pesan buat teman-teman, selagi teman-teman masih muda, mungkin nanti teman-teman ada yang baru lulus, masih cari pekerjaan, karena saya juga dulu sharing sedikit ya, jadi saya dulu juga sebelum S2 sudah lulus itu ada gap lumayan lama waktunya. Nah, manfaatkanlah itu untuk apa? Untuk perkayalah kemampuan kalian. Jadi kayak misalnya, oh saya mau karir di industri baterai, kayak tadi, apa yang harus saya siapkan? Oh saya ikut pelatihan, misalnya ISO, atau mungkin kalian ikut pelatihan IATF kalau kalian benar-benar mau terjun ke electric vehicle. Nah, tujuannya apa? Jadi supaya teman-teman nanti waktu masuk begitu di tempat kerja kalian akan benar-benar selangkah lebih maju daripada dibandingkan teman-teman kalian yang lain di tempat kerja, dan itu akan sangat membantu sekali. Itu aja saya tutup. Terima kasih sekali lagi Bu Jenny, Pak Hans, Pak Arens, dan panitia. Teman-teman terima kasih. Terima kasih ya Boas sudah mau hadir. Ya. Oke, terima kasih untuk Pak Boas dan Pak Arens untuk closing statement-nya. Selanjutnya kita bakal ada sesi foto bersama pembicara. Mungkin teman-teman boleh on cam dulu waktu mau difoto, biar kita bisa sama-sama lihat juga nih mukanya di Zoom. Oke, sesi foto bakal dimulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Udah ya. Oke, terima kasih untuk panitia yang udah dokumentasi untuk sesi foto. Selanjutnya bakal ada testimoni dan cara pendaftaran PMB itu gimana sih yang bakal disampaikan oleh Kak Felicia Suryanti, yang dimana kakak ini tuh merupakan pemenang dari mahasiswa berprestasi Unpar tahun 2022. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk
Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku tadi udah disebut sih, aku Kak Valen, Vanessa Suryanti dari Teknik Kimia Unpar Angkatan 19. Dan mungkin aku mau sedikit sharing-sharing ya ke teman-teman, mungkin di sini juga ada teman-teman SMA, senang banget bisa ketemu teman-teman di sini. Dan aku mau bilang aku tuh senang banget teman-teman untuk jadi bagian dari Teknik Kimia Unpar. Karena di sini kayak tadi udah banyak banget diceritain sama Pak Arens dan juga Pak Boas, keren-keren banget tadi. Kalau teknik kimia tuh luas banget teman-teman, dan sekarang juga industri baterai juga lagi oke banget gitu. Tapi mungkin kenapa sih teman-teman akhirnya, dan aku ngeliat teman-teman di sini udah aktif banget, dan aku rasa teman-teman yang udah datang ke sini SMA udah cocok banget sih untuk jadi bagian dari Teknik Kimia Unpar. Nah mungkin aku mau sedikit sharing teman-teman, kenapa sih aku akhirnya milih jurusan Teknik Kimia. Oke, yang pertama teman-teman, jurusan Teknik Kimia itu bisa kerja di mana-mana. Aku pernah intern di kantor cabang utamanya BCA Jakarta, dan di situ direktur utamanya itu adalah jurusan Teknik Kimia juga, teman-teman. Jadi bahkan Teknik Kimia tuh saking belajarnya banyak, secara soft skills-nya tuh kelatih, jadi benar-benar bisa untuk di mana aja gitu, teman-teman. Dan bahkan direktur perempuan pertama di ASEAN itu adalah Ibu Angelica Tanisia Jozar, itu merupakan alumni TK Unpar, teman-teman, di angkatan 99. Dan di next webinar kita akan ngundang juga, jadi teman-teman stay tune di Instagramnya TK Unpar kali ya. Gitu. Dan berdasarkan pengalaman aku kemarin kerja pabrik ke Semarang, organisasi, ketemu banyak banget teman-teman Tekim tuh nggak cuma sebagai researcher, tapi tuh bisa ke manajemen, operasional, dan banyak banget. Dan mungkin yang kedua teman-teman, menurut aku industri teknik kimia tuh nggak ada matinya. Karena kita dari bangun tidur nih sampai kita nanti tidur lagi, kita akan ketemu banyak banget chemicals. Mulai simple aja sih, dari pakaian kita, dari sabun, shampoo, itu chemical semua teman-teman. Jadi kalau kalian bagian dari teknik kimia, kalian tuh ada di industri yang akan selalu ada sampai 5-10 tahun ke depan tuh pasti selalu ada. Dan yang ketiga mungkin secara soft skill sih teman-teman. Aku ngerasa banget beda banget ketika aku mungkin diskusi sama teman-teman aku yang bukan teknik kimia gitu. Sedikit menyombongkan kali ya. Karena di teknik kimia tuh menurut aku yang bisa kalian banggakan adalah kalian benar-benar dilatih kayak tadi analytical thinking, critical thinking, problem solving-nya. Tadi juga Pak Boas ada sempat mention juga kalau misalnya di teknik kimia tuh nggak cuma ambil hafalannya aja, tapi ambil juga mindset engineering-nya. Dan itu yang keren banget sih menurut aku teman-teman. Dan di teknik kimia nggak cuma belajar aja, puji Tuhan aku juga bisa sedikit membuktikan kalau misalnya anak teknik kimia tuh bisa juga punya skill-skill lain yang bisa di-apply di tempat-tempat lain, dan makanya aku bisa kemarin mewakilkan Unpar. Keputus ya. Suaraku aman? Oke. Aman, Kak? Oke. Dan bisa sedikit membuktikan lah kalau teknik kimia tuh nggak cuma belajar aja, tapi teman-teman bisa berprestasi, dan juga kemarin aku bisa mewakili Unpar sebagai mahasiswa berprestasi Unpar gitu. Dan mungkin setelah kenapa sih kita milih teknik kimia? Nah selanjutnya, kenapa sih teman-teman tuh harus banget untuk milih teknik kimia itu yang di Unpar? Karena pertama teman-teman pas milih setelah memilih jurusan, penting banget untuk setelah memilih jurusan, baru teman-teman tuh memilih kampus. Dan tentunya ketika teman-teman memilih kampus, teman-teman harus cek nih akreditasinya tuh seperti apa sih. Nah, penting banget teman-teman kalau cari jurusan dan kampus ini yang akreditasinya unggul. Karena ini tuh sama dengan A+, teman-teman. Dan sekarang Teknik Kimia Unpar juga sekarang lagi menuju nih teman-teman. Kita doain bersama-sama untuk mendapatkan akreditasi internasional dari IABI, sehingga nanti sertifikasi ijazah teman-teman juga bisa diakui juga secara internasional. Dan yang kedua, kenapa Teknik Kimia Unpar? Karena dari dosen-dosennya sih. Jadi kalau dosen-dosennya tadi juga ada Pak Arens juga, dan ada dosen-dosen lain, itu juga udah merupakan world class researcher teman-teman. Jadi secara teori udah nggak usah diraguin lagi, teman-teman bisa belajar langsung dari dosen-dosen Unpar yang pengalamannya banyak banget. Kemudian dosen Unpar juga praktisi teman-teman. Jadi nggak cuma teori aja, tapi mereka juga praktisi. Berarti itu mereka punya pengalaman di luar sebagai dosen, sehingga nantinya ilmu-ilmu yang disampaikan di kelas tuh nggak cuma teori yang ada di buku aja, tapi juga benar-benar praktek real di lapangannya seperti apa. Dan yang terakhir, mereka juga benar-benar punya hati untuk dedicate, willing untuk discuss sama teman-teman, terbuka banget kalau teman-teman tuh mau discuss tentang sesuatu gitu. Karena aku juga udah membuktikan ada beberapa dosen aku ajak discuss, dan mereka open banget gitu teman-teman.
Dan yang terakhir, teman-teman, di Teknik Kimia Unpar ini punya program peminatan baru, yaitu Chemical Business Development. Dan ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Dan menurut aku, ini paket komplit. Kenapa sih? Karena teman-teman tuh akan belajar mulai dari teknik kimia. Teman-teman tahu gimana cara bisa untuk membuat suatu produk gitu ya. Tadi aku udah bilang, industri di teknik kimia tuh nggak ada matinya. Teman-teman bisa nih membuat produknya. Dan dengan tekniknya, teman-teman tuh bisa tahu gimana cara bisa membuat skala pabriknya, skala besar yang merancang pabrik, semua bisa, teman-teman. Dan yang terakhir, di Chemical Business Development, teman-teman akan tahu gimana nanti untuk memproduksinya bisa sampai ke customer, bisnisnya seperti apa. Makanya, kenapa aku bisa bilang ini tuh adalah paket komplit, teman-teman. Jadi mungkin itu singkat sih dari aku, sedikit kenapa teman-teman harus memilih teknik kimia, dan kenapa harus akhirnya memilih teknik kimia Unpar, yang menurut aku kredibilitasnya udah nggak usah diraguin lagi. Gitu. Dan mungkin buat teman-teman SMA di sini, aku sedikit langsung ngejelasin juga, kalau teman-teman mau daftar, itu sekarang kita lagi buka jalur PMDK. Terus mungkin bisa di next. Nah, di sini juga buat teman-teman banyak banget aku dapat pertanyaan, ada beasiswanya nggak sih, Kak? Nah, ada teman-teman. Jadi beasiswa di Unpar sendiri terbagi jadi 2. Ada beasiswa internal dan juga beasiswa eksternal. Untuk beasiswa internal ada prestasi lomba. Kalau teman-teman berprestasi mengikuti lomba, bisa di-apply. Kemudian ada beasiswa kepemimpinan. Buat teman-teman nih yang mungkin nanti jadi buat teman-teman yang nanti misalnya jadi ketua himpunan, ketua UKM, dan lain sebagainya, bisa juga untuk beasiswa kepemimpinan. Beasiswa butuh bantuan financial, dan juga buat beasiswa akademik, teman-teman yang memiliki GPA tertinggi, IPK tertinggi, itu juga bisa apply. Dan selain beasiswa internal, Unpar juga menyediakan fasilitas untuk beasiswa eksternal, ada dari Jarum, Bakti BCA, Tokopedia, Erasmus Eropa, Ikatan Alumni Unpar, dan KIP Kuliah. Jadi banyak banget sih teman-teman. Terus kemudian kalau misalnya sekarang kan teman-teman mungkin yang dari SMA nih baru mau daftar gitu ya. Kalau ini kan untuk beasiswa untuk jadi kalau sudah menjadi mahasiswa. Nah, buat teman-teman masih SMA mau daftar ke Unpar, ke Teknik Kimia Unpar, bisa menggunakan jalur kemitraan sekolah. Besarnya 50-100% dari beasiswa uang pangkal. Jadi bisa worth-nya tuh puluhan juta, lumayan banget teman-teman. Ini cuma sampai di PMDK sampai 11 November. Kalau teman-teman nanti mau informasi lebih lanjut, nanti kita akan share kontak, teman-teman bisa ngecek juga di Kita Bisa ataupun di sekolah, kira-kira dapat beasiswanya tuh apakah mitra atau bukan. Dan tenang buat teman-teman, oke. Ini buat kontak Teknik Kimia Unparnya, mungkin bisa di screenshot dulu teman-teman. Oke. Oke, dan ini buat kontak Teknik Kimia Unpar, kita available banget kalau teman-teman mau nanya-nanya tentang teknik kimia, tentang jalur pendaftaran, dan lain sebagainya. Oke, mungkin selain tadi aku udah jelasin tentang beasiswa, mungkin bisa di back, kita juga ada program student exchange, teman-teman. Dan di sini udah banyak banget negara-negara yang udah kolaborasi bermitra dengan Unpar, dan beberapa tahun kemarin juga ada kakak tingkat kita dari Teknik Kimia Unpar yang ke Kanada, teman-teman. Jadi merasakan langsung kuliah di luar negeri. Mungkin teman-teman yang nggak mau lama-lama di luar negeri bisa mungkin student exchange sekitar 1 semester sampai 2 semester biasanya kalau student exchange gitu. Dan ini mungkin next ada beberapa mitra-mitra juga universitas yang sudah bekerja sama dengan Unpar. Dan buat selanjutnya buat PMDK, buat informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru, teman-teman bisa di-scan aja barcode-nya di pmb.unpar.ac.id. Kemudian di sini juga ada jalur pendaftaran, teman-teman. Jadi pertama, sekarang kita lagi buka, itu adalah jalur pendaftaran PMDK, penelusuran minat dan bakat. Di sini ada 3 benefit yang akan teman-teman dapetin. Yang pertama adalah teman-teman akan bebas dari tes. Jadi teman-teman tinggal transkrip aja rapot teman-teman kelas 10 dan 11, asal di atas KKM sekolah. Yang kedua, teman-teman itu bebas biaya form registration, jadi udah nggak ada biaya sama sekali, teman-teman. Dan yang ketiga, menurut aku yang paling benefit adalah beasiswa 50-100% yang tadi aku udah jelasin, untuk nanti masuk biaya awal di uang pangkalnya Unpar. Dan setelah itu kita juga punya ujian saringan masuk 1, 2, dan 3. Di ujian saringan masuk ini akan ada tesnya, teman-teman. Ada beasiswa juga, cuma nilainya udah berkurang, jadi lebih mahal gitu. Jadi kalau bisa sekarang, why not gitu ya, langsung daftar aja.
langsung ikut jalur PMDK gitu. Mungkin bisa di screenshot juga teman-teman, dan kalau mau menghubungi juga bisa nih ke Instagram, Line, WhatsApp, email, dan telepon dari Unpar. Oke, mungkin udah screenshot ya semuanya. Dan next, ini yang tadi udah di-share juga buat Teknik Kimia Unpar. Bisa juga teman-teman kontak, feel free teman-teman mau nanya apa aja. Admin kita siap untuk menjawab. Semoga teman-teman juga bisa lebih dapat gambaran jelas sih tentang Teknik Kimia Unpar. Gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Dan sebelumnya mungkin kita nonton sedikit kali ya video profilnya, video PMB juga gitu supaya teman-teman ada gambaran sedikit. Thank you so much. Ini mimpiku. Dunia masa depan yang kuinginkan. Bisa nggak ya jadi kenyataan? Mimpi aja terus, kapan wujudinnya? Hah? Hah? Di mana ini? Hai Nesya, selamat datang di Universitas Katolik Parahyangan. Universitas Katolik Parahyangan memiliki 7 fakultas dengan 17 program studi, sarjana, dan diploma, serta beragam unit kegiatan mahasiswa lainnya. Memiliki lulusan terbaik di bidangnya dan menjadi jawaban dunia masa kini dan masa depan. Di sini, sekarang. Menjadi jawaban dunia masa depan di sini sekarang. Oke, terima kasih buat Kak Valen udah nyampein tentang gimana di Unpar dan gimana cara pendaftaran PMB-nya. Ini kalau kita lihat-lihat kayak kalau pakai PMDK itu untungnya banyak banget ya. Jadi mendingan kalau bisa sih daftar langsung sekarang sih selagi masih terbuka ya Kak ya. Dan juga mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya bisa langsung ke kontak yang tadi sudah dikasih, atau misalnya tadi kalau nggak sempat screenshot bisa langsung nanya ke panitianya untuk minta kontaknya. Sesi tadi itu menandakan bahwa seminar hari ini itu sudah berakhir. Jadi sebelumnya saya mau mengatakan terima kasih untuk pembicara, untuk Pak Arens dan Pak Boas yang sudah menyampaikan seminar hari ini. Kita dapat banyak banget masukan yang bisa diambil dari topik yang kita pikir itu ternyata sudah banyak kita tahu, ternyata masih banyak yang luas banget yang bisa kita ambil. Sebelumnya saya mau nanya-nanya dulu nih ke teman-teman, gimana waktu udah selesai seminar, apa kalian banyak poin-poin yang bisa kalian tarik dari seminar kali ini? Mungkin dari panitianya mungkin bisa jawab dulu kali ya. Kira-kira keuntungannya pakai mobil kendaraan listrik itu apa gitu, Kak? Mungkin udah ada yang nangkep dari topik tadi? Atau teman-teman mau jawab juga boleh. Mau dari chat atau misalnya langsung on mic juga boleh. Mungkin aku minta dari Marcel nih, yang 12 IPA SMA Asisi boleh jawab. Iya. Gimana nih dari seminarnya? Kamu udah kayak dapat apa dari seminar ini? Kayak apa yang bisa kamu tangkap dari seminar ini? Oh, dari seminar ini ya, buat secara keseluruhan mungkin ya, buat mungkin kan dapat tahu kelebihan dan kekurangannya dalam penggunaan mobil listrik ya. Oh, oke deh. Terima kasih Sel buat jawabannya. Sekalian nih mau nanya, kamu kira-kira tertarik nih masuk teknik kimia?
Iya lumayan terreaksi. Kesannya gimana nih sejauh ini untuk teknik kimia? Ya sebenarnya ini ya mendukung apa sih buat tambahin ilmu aja, sama saya bisa lebih tahu lagi pengalaman apa yang bakal saya rasain kalau masuk teknik kimia gitu. Oh, oke deh. Makasih Sel ya untuk jawabannya. Iya. Sesi terakhir itu udah selesai, tapi kalian jangan buru-buru leave ya, soalnya masih ada form yang harus kalian isi. Formnya ini form feedback, di mana form ini tuh nanti bakal dikasih di kolom chat. Dan kalian jangan lupa isi dan harus isi ya, soalnya kalian bakal dapat sertif dari formnya. Jadi jangan sampai salah buat isi nama dan keterangan di formnya, karena dari yang kalian isi itu bakal dimasukin ke sertifikatnya. Mungkin sambil kalian mengisi formnya, aku juga mau ngasih tahu, untuk webinar ini kan tadi sudah dibilang di awal, itu rangkaian dari webinar-webinar yang diadakan selama beberapa waktu ke depan. Jadi kalian jangan lupa buat ngikutin webinar lainnya yang diadakan ke depannya. Karena kalau kalian bisa ngikutin series webinar dari webinar 1 sampai selesai, mungkin bakal ada hadiah menarik yang bisa kalian dapetin. Makasih juga untuk para hadirin yang sudah menghadiri acara ini dan mengikutinya hingga selesai, dan juga untuk pembicara Pak Boas dan Pak Arens yang sudah menyampaikan topik yang membuka wawasan kita. Selain itu juga jangan lupa ya buat ngisi form yang tadi dikasih, dan juga untuk follow IG-nya Teknik Kimia yang kalian bisa lihat di sebelah situ, nanti bakal juga dikasih di chat, atau kalian bisa ketik Teknik Kimia Tekim Unpar Official. Yang siapa tahu kalian bisa kenal dari salah satu kakak teknik kimia, kalian bisa nanya-nanya, misalnya tentang teknik kimia itu isinya gimana, misalnya apa yang dipelajarin, dan siapa tahu juga kan kalian juga gitu kan sama kakak-kakaknya. Jadi sekian dari saya dan sekian dari seminar ini, sampai ketemu di kesempatan lainnya. Terima kasih.